Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sofi dan vlog kali ini saya akan membahas tentang sharing printer antara Windows ke Linux. Jadi printernya dipasang di Windows ya, kemudian kita sharing, printer sharing di Windows. Nanti di Linux kita akan membaca printer yang di-sharing ke Windows. Nah, requirements-nya adalah kita memerlukan koneksi antara Linux dan Windows menggunakan ad hoc connection, jadi terhubung menggunakan kabel, kemudian menggunakan protokol Samba. Nah, di sini saya sudah terhubung ke Windows saya, ya. Di sini tampilannya sedang menampilkan OBS. Di belakang OBS ini sebenarnya ada PNC Viewer ya, nggak bisa dihilangin. Kalau dihilangin, nanti tampilan di laptop yang kedua itu nggak bisa ditampilkan dengan maksimal. Kemudian ini adalah Windows dan saya sudah punya Linux saya. Oke, di sini yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa koneksi Sambanya sudah berhasil ya. Di sini saya bisa konfigurasinya gampang aja. Kalau di Linux tuh seperti ini. Buat dulu koneksi ad hoc ya. Misalkan kita buka nih connection manager. Kemudian di sini saya menghubungkan via kabel. Jadi kabel LAN saya koneksikan ke laptop yang Linux dan laptop Windows. Kemudian tentu saja pengaturan di wired connection ini bisa dibuka. Nah, ini Ethernet ETHN0, kemudian pengaturan di IP4 settings ya. Metodenya kita masukkan manual, kemudian isikan IP address-nya. Di sini IP address untuk Linux saya set di 192.168.0.12, kemudian netmax-nya adalah 24 ya, ini standar. Untuk yang gateway-nya 192.168.0.1 seperti itu. Nah, kemudian di Windows-nya kita juga akan buka untuk di Windows di network ya, saya lupa pengaturan di mana. Coba kita buka network dulu, kemudian network and internet, kemudian change adapter option kalau nggak salah. Ini Windows 10 ya. Nah, ini dia bagian Ethernet, kita klik kanan lalu properties, kemudian bagian ini internet protocol version 4 ya, kita bisa properties di sini. Nah, ini dia, kita masukkan use the following IP address, jadi kita masukkan manual di sini. 192.168.0.11 ya. Kalau di Linux tadi 12, kalau di sini 11. Kemudian subnet max-nya 255.255.255. Kalau di Linux tadi namanya netmax, itu yang pakai 24. Kemudian default gateway-nya sama ya. 192.168.0.1 gitu. Jadi kita pakai yang ini 01. Kemudian udah kayak gitu aja kalau sudah oke. Ya, kalau sudah di close, kemudian kita pastikan dapat terhubung saling ping satu sama lain. Nah, di sini kalau kita bisa IP config ya, kalau di Windows. Ya benar. Ini dia, Ethernet adapter, IP-nya 192.168.0.11. Berarti kita akan ping ke Linux-nya 192.168.0.12 ya untuk Linux. Nah, berhasil nih. Sekarang kita akan pindah ke Linux lagi. Dan di sini kita akan melakukan ping ke Windows ya. Ping C3 192.168.0 Windows tuh 11. Nah, berhasil nih. Berarti koneksi ad hoc-nya udah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah saya perlu melihat menjalankan service dari Samba. Sudo system ctl start smb service. Service ini kebetulan Samba service sudah jalan ya. Jadi saya tinggal lihat aja statusnya. Nah, ini dia. Untuk mempersingkat video ini, bagi yang belum mengkonfigurasi Samba ya, teman-teman bisa mengkonfigurasi Samba dulu. Nah, tujuan akhir dari mengkonfigurasi Samba itu adalah seperti ini. Kita bisa terkoneksi ke Windows. Jadi other location. Ya, mungkin saya bisa eject dulu. Oke. Other location. Nanti kita akan gunakan, ini Nautilus ya. Jadi file manager yang saya gunakan. Kita bisa gunakan seperti ini. smb titik 2 garis titik 2 garis miring 192 IP dari Windows ya. 168.0.11 garis miring. Udah gitu aja. Nah, nanti minta credential, masukin credentialnya, kemudian sudah berhasil kayak gini. Jadi kita
untuk konfigurasi Samba, goals-nya adalah sampai bisa masuk ke Explorer seperti ini. Jadi kita kalau sudah berhasil seperti ini, artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi Samba. Seperti itu. Kemudian, apalagi ya? Sekarang konfigurasi printer, ini saya udah pernah lihat sebelumnya di network. Oh bukan ya, saya lupa. Oke, langkah selanjutnya adalah di Windows ya. Kita perlu untuk karena printer ini terhubung di Windows, sehingga kita perlu membuat Windows melakukan sharing printer ya. Jadi kita akan melakukan Windows sharing printer. Caranya adalah kita buka Start lagi, kemudian ketik aja printer ya. Printer and Scanners ini nih. Ini untuk Windows 10 ya. Saya rasa nggak begitu beda dengan Windows 7. Nah, ini ada printer yang sedang terkoneksi, Canon G1000 series ya. Klik kanan. Bisa klik aja, kemudian Manage. Kemudian di sini pilih Printer Properties. Saya belum pernah nih, Printer Preferences. Bukannya sih. Oh, ini dia. Kita pilih Printer Properties. Kemudian di sini ada bagian tab Sharing ya. Kita buka tab Sharing. Nah, di sini belum dicentang. Oh, salah. Sebelumnya adalah ini. Koneksi ya. Sebelum ke printer, saya perlu untuk network. Network status, coba ya. Kemudian ada sharing option. Nah, ini dia. Di sini ada keterangan bahwa sharing option yang kita gunakan, private, guest public, sama all networks ya. Kebetulan waktu sharing dengan Windows, dengan Linux, saya menggunakan menggunakan public, bukan private. Harusnya sih kalau rumah aja saya pilihnya private ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bagian file and printer sharing. Ini sebelumnya adalah turn off. Ya, secara defaultnya dia turn off. Nah, ini harus dipastikan bahwa sudah turn on. Nah, kalau misalkan current profile-nya ini ada di private, ya tinggal disettingan juga. File and printer sharing harus turn on. Oke, jadi dipastikan current profile-nya artinya saat ini saya sedang menggunakan profile guest or public. Jadi pastikan file and printer sharing-nya adalah turn on. Oke, kalau sudah save changes, ya ini saya sudah pernah save-nya, jadi cancel aja. Nah, seperti itu. Setelah itu baru tadi kita melakukan yang printer. Tadi kayak printer. Nah, ini dia printer and scanners ya. Kita ulangin lagi. Kemudian nanti ada printer yang terkoneksi, diklik aja, nanti keluar manage. Dibuka, baru printer properties. Setelah terbuka seperti ini, kita masuk ke tab sharing. Nah, di tab sharing secara default, share this printer ini belum dicentang. Ya, kita perlu centang dulu checklist. Kemudian yang penting adalah di sini, printer name-nya ya. Share name-nya ini, kalau di Linux kan kita nggak bisa ribet kalau pakai spasi ya. Jadi kita nggak usah pakai spasi nih. Canon, kita kasih dash aja. Dash juga, Canon, dash G1000, dash series. Kayak gini. Oke. Kemudian kalau sudah oke. Nah, mantap. Nah, dengan kayak gini, berarti konfigurasi di Windows untuk sharing printer kayaknya udah selesai sih. Saya rasa, saya ingat saya udah cukup. Sekarang kita akan pindah ke Linux lagi. Nah, di Linux ini, kita sudah memastikan bahwa kita sudah mengkonfigurasi Samba dengan baik ya. Kita bisa masuk ke direktori Windows dengan menggunakan Samba. Ya, kalau bisa saya Ctrl L. Nah, di sini ada protokol yang digunakan adalah Samba ya, bukan FTP. Bukan SFTP, Secure File Transfer Protocol, bukan, tapi menggunakan SMB. Oke, kalau sudah kayak gini berarti kita tinggal mengkonfigurasi dari printernya aja. Caranya adalah kita perlu yang tadi ya, konfigurasi IP address. Kita close aja nih. Close aja. Nah, kita perlu menggunakan, saya lebih prefer menggunakan program yang bernama System Printer Config. Saya coba buka Printer Settings. Saya lupa nama aplikasinya. About System Config Printer, ya benar ini ya. Jadi saya lebih prefer menggunakan GUI ini, System Config Printer ya. Nah, di sini yang terhubung adalah printer yang menggunakan kabel USB ya, secara default. Tapi ini sedang tidak terkoneksi.
Jadi ini adalah istilahnya apa ya, berkasnya aja. Jadi karena printer G1000 ini lagi sedang dikoneksikan ke laptop yang di Windows, sedangkan di Linux di sini tidak ada printer yang terkoneksi di Linux. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah kita perlu menambahkan printer baru, ya. Karena printernya ada di Windows, kita perlu menambahkan printer. Caranya adalah ini di-unlock dulu. Oke. Nah, nanti tanda plusnya enable, kemudian kita tambah. Nah, kita karena printernya ada di network ya, jadi kita pilihnya network printer. Kemudian di sini ada konfigurasi, ternyata network printer ini itu di Linux sangat luas ya. Ada banyak banget protokol yang bisa kita gunakan. Nah, di sini yang saya akan gunakan adalah Samba ya, Samba printer. Untuk teman-teman yang mau mencoba-coba menggunakan protokol yang lain juga bisa. Di sini ada banyak banget. Cuma saya belum pernah ya. Saya sekarang untuk video kali ini, vlog kali ini saya akan mendemonstrasikan menggunakan Samba printer. Jadi kita akan menggunakan protokol Samba. Di sini adalah seperti ini alamat yang akan kita masukkan ya. Sama seperti tadi di Nautilus yang ini. SMB 192.168 kita copy aja, boleh. Copy. Sorry, mana tadi? Ini dia. Paste. Jangan pakai SMB-nya. Oke, seperti ini 192.168.011. Kemudian di sini adalah nama printernya ya. Portnya nggak usah dipakai. Langsung aja nama printer. Nama printer tadi di sini print properties setting. Nah, ini dia. Canon G1000 series ya. Kita copy. Kita copy. Lalu kita ke Linux lagi dan kita paste di sini. Canon G1000 series. Pastikan namanya benar-benar harus sama seperti surname yang tadi kita lakukan di Windows ya. Seperti di sini. Ini harus sama. Oke. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita perlu melakukan set authentication details now ya. Ini penting banget karena prosesnya nggak secara otomatis, dia nggak memunculkan prompt ternyata. Jadi kita perlu mengsetnya. Masukkan passwordnya. Ini password dari koneksi Samba ya. Kemudian, password dari Windows, account Windows saya. Jadi password account Windows dan username-nya account Windows saya. Rizky Asyafi. Seperti ini. Ini kalau kita tekan verify, dia nggak terjadi apa-apa, ya, nggak masalah. Tadi saya udah coba dan nggak masalah. Nah, sekarang kita tinggal forward. Nah, di forward ini akan mencari driver. Driver ini kan sepertinya dicarinya secara offline ya, bukan online. Tapi saya juga nggak paham. Kita lihat status network di sini nggak berubah, berarti driver ini dicari secara offline. Nah, printer saya memiliki brand Canon forward. Kemudian modelnya adalah ya, saya sekalian ingin memberikan informasi bahwa driver printer di Linux itu udah enak banget. Nih, teman-teman bisa ngeliat Canon aja. Ini bukan versi, tapi seri yang disupport itu sekarang, seri yang disupport itu sekarang udah banyak banget. Ya, Canon G1000 ini saya lupa ini printer tahun 2018 atau 2019. Canon G1000, kita tinggal cari aja. Pixma G1000. Nah, ini G2000 udah ada, 3000 udah ada, 4000 juga sudah ada, 4900. Bahkan Pixma IP juga ada. Oke. Printer saya adalah Pixma G1000, ini dia. Dan di sini ada drivers yang direkomendasikan, recommended. Nah, saya gunakan ini aja yang direkomendasikan. Oke, kalau sudah, ini nama drivernya Canon Pixma G1000 caps plus Guten print ya. Kalau sudah, tinggal di forward. Nah, kemudian ini printer name-nya. Saya mungkin bisa kasih tambahan network. Ini juga saya kasih tambahan network ya, untuk membedakan dengan printer Canon G1000 yang sebelumnya, network. Kalau sudah apply, cancel aja dulu untuk tes patch-nya nanti aja. Nah, ini ya. Sekarang sudah bertambah sebuah printer baru ya. Sekarang kalau sudah, kita akan klik kanan dan properties ya di sini. Jadi pengaturan yang tadi kita lakukan di awal di depan itu akan tersimpan di sini. Ini adalah address-nya. Oke. Kalau sudah, kita bisa tes dulu di coba printer option, kita ganti A4.
Ya, biasanya sih saya gitu doang, kertas aja yang diganti, apply, settings lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan print test page, oke? Kita akan jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Test page submitted. Oke, presentasinya jalan nih, 43%, 57%, 72%. Nah, saya dengar di ruang sebelah itu bahwa printernya sedang melakukan printing. Kita bisa oke, coba kita F ya. Oh, nggak masuk ya statusnya. Statusnya nggak masuk, oke. Ini udah nyala ya. Sudah selesai ngeprint. Saya akan ambil dulu kertasnya. Oke Mas Bro, ini dia kertasnya yang tadi udah di print ya, udah berhasil dicetak. Ini ada bayangan dari mikrofon. Mana dia? Ini scene-nya kebalik ya. Saya mungkin bisa scene berapa ini ya? Scene 4. Saya mungkin bisa flip dulu scene-nya. Sorry. Kita bisa, nah ini dia. Printer test page ya, gambar penguin dan kalibrasi warna. Unix printing system nih, persis kayak yang di BSD. Kemudian di sini ada driver version 5.33, job ID Canon Pixma G1000 Network 29. Printer location nggak disebutin ya, karena ini dari network ya, saya juga nggak tahu. Kemudian nih, created at, printed at, baru aja jam 10:11. Kalau kita pindah ke Linux, sekarang jam 10:21. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini hasilnya, hasil yang sudah berhasil di print test page, hasil dari print test page. Jadi seperti itu cara untuk melakukan sharing printer di antara Windows dengan Linux. Jadi prinsipnya adalah yang di Windows, karena printernya terkoneksi di Windows, yang di Windows printernya harus di-sharing ke network dulu. Setelah itu nanti di Linux, kita harus menambahkan printer yang sudah di-sharing ke network tersebut. Nah, kira-kira seperti itu algoritmanya. Oke, saya rasa hanya seperti ini aja vlog kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, ini vlog kali ini terinspirasi dari pertanyaan teman saya, Teguh Prasasti ya. Sorry saya lupa nama kamu Gue. Mana Teguh ya? Teguh Prasasti ya, benar. Jadi Teguh menanyakan tentang bagaimana sharing printer dari Windows 7 ke Linux, seperti itu. Nah, kebetulan saya juga pengen mengkonfigurasinya dari kemarin nggak sempat dan sekarang kebetulan karena ada pertanyaan jadi saya sempatkan sekalian membuat vlognya juga. Oke, sekian, terima kasih. Nama saya Rizky Nur Aisyofi. Pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.